Hey ho Pop Gengs. Dalam perkembangan dunia fashion, jauh sebelum manusia dapat menenun kain, pada zaman prasejarah manusia membuat baju, celana hingga alas kaki menggunakan kulit hewan. Jadi, keterkaitan antara kulit hewan dan juga pakaian manusia memang punya catatan yang panjang. Nah, di masa modern seperti sekarang, meskipun udah banyak cara menghasilkan bahan baku pembuatan baju, jaket, celana, tas, dan berbagai barang fashionable lainnya, kulit hewan ternyata masih menjadi salah satu bahan terfavorit. Hal ini dibuktikan dengan betapa mewahnya dan mahalnya produk fashion yang menggunakan bahan dasar kulit hewan. Contohnya aja, jaket kulit seharga 50 juta rupiah ini. Atau tas kecil unyu dari kulit ular seharga 19 juta rupiah yang satu ini. Katanya sih harga fantastis ini bukan cuma soal brand ya, tapi juga menyangkut proses panjang pengolahan kulit hewan menjadi bahan baku. Mulai dari menguliti, menyamak, hingga cek kualitas yang begitu rumit seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini, proses pengolahan kulit hewan menjadi barang mahal. Yang pertama tentu aja dimulai dari menguliti hewan. Untuk menguliti hewan menjadi bahan baku produksi fashion, para pekerja yang melakukan proses ini bekerja dengan sangat hati-hati agar kulit tidak terpotong dan juga memiliki kualitas yang baik. Nah, proses menguliti yang berbeda hanya berasal dari hewan eksotis seperti ular dan juga buaya, karena memiliki perlakuan khusus berupa pompa udara yang disuntikan masuk ke dalam kulit. Maksud penyuntikan udara ini untuk membuat kulit si hewan terpisah sempurna dari jaringan otot mereka. Karena seperti yang kita tahu, ular dan buaya memiliki kulit yang cukup keras dan juga melekat kuat pada otot-otot mereka. Setelah itu, kulit yang sudah dikumpulkan kemudian dibekukan untuk nantinya diolah lebih lanjut. Nah, kulit yang telah didapatkan tadi masuklah ke dalam tahap selanjutnya, yaitu perendaman dan juga pengapuran. Dalam proses ini, perendaman dilakukan untuk membersihkan kotoran sekaligus darah yang masih menempel pada kulit dan untuk mengembalikan kandungan air pada kulit hewan yang sebelumnya disimpan dalam keadaan beku. Sedangkan untuk proses pengapuran, guna proses ini untuk melonggarkan bulu, rambut, dan juga daging yang masih menempel di kulit agar nantinya mudah untuk dipisahkan. Seperti yang kita lihat pada cara konvensional tadi, perendaman dan pengapuran masih dilakukan secara terpisah. Nah, pada industri modern, tahapan ini disatukan pada sebuah mesin raksasa yang sudah disediakan, yang membuat kedua proses ini lebih mudah meskipun membutuhkan modal yang lebih banyak. Kulit yang telah bersih dan juga lunak masuk ke tahap selanjutnya nih, yaitu pemisahan. Seperti namanya, proses ini akan ditujukan untuk memisahkan berbagai kotoran seperti bulu, kapur sisa proses sebelumnya, dan khususnya memisahkan daging sisa yang dikenal dengan nama fleshing. Di industri modern, metode pemisahan ini menggunakan sebuah alat giling raksasa yang dioperasikan para pekerja. Pada industri rumah pun, alat yang digunakan cukup mirip, hanya ukuran sajalah yang berbeda. Kemudian pada masa lampau, proses ini sebenarnya cukup sulit karena menggunakan sebilah pisau yang didorong satu arah agar daging dalam kulit bisa terkelupas sempurna. Selain memakan waktu yang lama, teknik ini juga harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa merobek kulit yang akan digunakan. Belum lagi nih, si pekerja bisa saja tergigit kutu yang masih melekat pada kulit tersebut. Berikutnya, kita masuk ke dalam proses penyamakan. Dalam proses ini, Pop Gengs, kulit sudah berubah dari kulit mentah menjadi kulit siap olah. Pada prosesnya, penyamakan atau tanning dilakukan pada drum besar, di mana kulit dicampurkan dengan bahan kimia dan juga digiling terus-menerus selama beberapa jam. Untuk proses penyamakan ini, para pengrajin kulit membagi proses penyamakan berdasarkan bahan campuran yang digunakan untuk menggiling kulit. Mulai dari penyamakan nabati, mineral, krom, kombinasi, hingga penyamakan sintetis. Nah, pada proses ini juga, kulit mendapat warna dasar seperti penyamakan krom yang menghasilkan warna biru basah dan penyamakan mineral yang menghasilkan warna putih basah.
Setelah proses menyamak selesai, kita pindah nih ke proses pengeringan. Untuk skala industri besar, proses pengeringan menggunakan alat penggiling, lalu semua kulit digantung agar kering secara alami. Sedangkan untuk industri rumahan, proses pengeringan ini juga biasanya menggunakan alat bantu seperti bingkai tempat kulit diikat dan diregangkan. Dalam proses ini, waktu merupakan kunci untuk menjaga kualitas kulit yang diproduksi. Jika pengeringan dilakukan terlalu lama, maka kulit yang diproses akan mengkerut dan juga sulit untuk diolah. Jika pengeringan dilakukan terlalu sebentar, maka kulit bisa berbau busuk, lunak, dan cepat hancur. Ya, tentu saja proses pengeringan ini merupakan salah satu proses yang paling menentukan kualitas dari kulit hewan sebagai bahan baku. Nah, setelah kering, kulit masuk nih ke dalam proses selanjutnya, yaitu pewarnaan. Di dunia modern seperti sekarang, pewarnaan kulit hewan sudah dilakukan menggunakan mesin untuk mendapat warna yang konsisten dan juga cerah. Hal ini tentu saja dinilai lebih efisien ketimbang cara konvensional, di mana kulit direndam pada tong berisi pewarna pakaian yang bisa saja menghasilkan kualitas warna yang berbeda. Baik, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu final check. Dalam proses ini, kulit yang sudah diproses dan diwarnai akan menjalani beberapa uji kualitas, seperti uji gesek dan juga uji tekanan. Setidaknya ya, ada lebih dari 17 tes yang harus dilalui oleh sebuah produksi kulit yang dihasilkan agar mencapai kualitas terbaik, lalu di-packing dan dipasarkan deh.